Om Swastiastu. Kenalkan, saya Nimade Rupita Udastiti dengan NIM 17130111034. Pada video ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Multirepresentasi pada Materi Lingkaran Kelas 8. Skripsi ini disusun di bawah bimbingan dari Bapak Dr. Iputu Wisna Aryawan MSI dan Ibu Made Juniantari SPD MPD. Bab 1. Latar belakang masalah. Yang melatar belakangi penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut. Matematika adalah salah satu pelajaran yang diperoleh saat duduk di bangku SD, SMP, maupun SMA. Dalam belajar matematika ini, hal yang terpenting yaitu pemahaman konsep, karena dasar untuk mendapatkan hasil belajar yang memuaskan yaitu dari pemahaman konsep. Namun dalam prakteknya sendiri, pembelajaran matematika masih terdapat permasalahan. Salah satunya yaitu terjadi pada tempat saya meneliti. Permasalahan yang ada yaitu kelirunya atau kurangnya pemahaman konsep dan peserta didik yang tidak bisa mengembangkan materi yang dipelajarinya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu kekeliruan penggunaan metode pembelajaran oleh guru, kurangnya minat peserta didik, dan keabstrakan dari matematika itu sendiri. Berdasarkan permasalahan itu, saya memberikan solusi untuk mengembangkan lembar kerja peserta didik berbasis multirepresentasi pada materi lingkaran kelas 8, di mana dengan LKPD ini diharapkan guru dapat menjadikan LKPD ini salah satu alternatif dalam proses pembelajaran, di mana LKPD ini dapat menuntun peserta didik untuk mengembangkan materi yang dipelajarinya. Nah, sedangkan berbasis multirepresentasi ini diharapkan mampu meningkatkan minat peserta didik dalam belajar matematika dan dapat mengatasi keabstrakan dari matematika itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah dapat diuraikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana rancangan LKPD berbasis multirepresentasi pada materi lingkaran kelas 8. Yang kedua yaitu bagaimana kualitas LKPD berbasis multirepresentasi pada materi lingkaran kelas 8 yang meliputi kevalidan dan kepraktisan dari LKPD. Dan diikuti juga dengan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui rancangan LKPD berbasis multirepresentasi pada materi lingkaran kelas 8 dan mengetahui kualitas LKPD berbasis multirepresentasi pada materi lingkaran kelas 8 yang meliputi kevalidan dan kepraktisan LKPD. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari 3 yaitu lembar kerja peserta didik, multirepresentasi dalam matematika, dan pembelajaran dengan LKPD multirepresentasi. LKPD itu sendiri adalah salah satu bahan ajar yang terdiri dari sekelumpulan lembaran yang berisikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan peserta didik untuk membentuk suatu pemahaman konsep yang sesuai dengan kompetensi atau indikator pencapaian tertentu. Yang kedua yaitu multirepresentasi dalam matematika, yaitu penggunaan lebih dari satu metode berupa kata-kata, gambar, simbol, diagram, tabel, persamaan sistematis, simulasi komputer, dan lainnya untuk mempelajari konsep matematika. Yang ketiga yaitu pembelajaran dengan LKPD multirepresentasi, yaitu pembelajaran yang melibatkan semua peserta didik secara aktif, baik itu individu maupun berkelompok, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu bab 3, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian pengembangan, yaitu tahapan yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk. Dalam skripsi ini yaitu produk LKPD. Subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas 8 dan guru SMP Negeri 2 Amlapura. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Pada penelitian ini digunakan 3 tahapan dalam 4D, yaitu define, design, dan develop. Di mana untuk tahap yang pertama define atau pendefinisian yang terdiri dari kegiatan analisis kurikulum, analisis peserta didik, analisis materi, dan perumusan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu desain atau perancangan yang terdiri dari kegiatan pemilihan media, pemilihan format, dan penyusunan rancangan awal. Yang ketiga yaitu develop atau pengembangan yang terdiri dari validasi oleh para ahli dan uji coba terbatas. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu yang pertama lembar kerja validasi yang terdiri dari lembar kerja validasi ahli media dan lembar validasi ahli materi untuk mengetahui kevalidan dari LKPD. Yang kedua yaitu angket respon peserta didik dan angket respon dosen, di mana angket ini digunakan untuk memperoleh data yang akan diolah untuk mengetahui kepraktisan LKPD.
Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu teknik analisis untuk data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif, tekniknya yaitu menggolongkan data-data kualitatif berupa kritik, komentar, saran revisi yang terdapat pada lembar validasi dan angket. Kemudian untuk teknik analisis data kuantitatif terdiri dari dua, yaitu untuk analisis validitas LKPD dan analisis kepraktisan LKPD, di mana analisis validitas LKPD dengan mencari indeks icon dengan rumus yaitu FI sama dengan sigma S per N dikali C dikurang 1, di mana S itu merupakan selisih dari skor yang diberikan oleh validator dengan skor terendah kategori yang digunakan. Kemudian N adalah banyak validator dan C adalah banyak kategori. Setelah mendapatkan indeks icon itu, kemudian kita golongkan termasuk dalam interval yang mana. Suatu LKPD dikatakan valid apabila berada pada interval 0,4 sampai 1 pada indeks icon ini. Kemudian untuk analisis kepraktisan LKPD yaitu dengan menganalisis hasil penilaian dari angket-angket dengan mencari rata-rata skor untuk angket peserta didik dan guru. Kemudian dikategorikan rata-rata skor tersebut berada pada interval yang mana. LKPD dinyatakan praktis apabila berada pada interval 2,5 sampai 4. Untuk bab selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama hasil dari pelaksanaan 3 tahapan define, design, dan develop, yaitu yang pertama hasil tahapan define, analisis peserta didik. Diperoleh hasil bahwa peserta didik lebih menyukai pembelajaran dengan menggunakan gambar, video, atau peragaan dan tidak mampu mengembangkan materi. Analisis kurikulum diperoleh hasil bahwa kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 dengan materi lingkaran berada pada KD 3.7, 3.8, 4.7, dan 4.8. Analisis materi diperoleh hasil yaitu bahwa materi yang akan dicantumkan pada LKPD yaitu pengertian lingkaran dan unsur-unsurnya, hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, panjang busur dan luas juring lingkaran, dan garis singgung lingkaran. Selanjutnya yaitu tahap desain. Hasil yang diperoleh yaitu LKPD ini dikembangkan dalam bentuk flipbook. Kemudian dengan format cover, kata pengantar, daftar isi, penjabaran kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran, serta petunjuk belajar. Di mana inti dari LKPD ini terdiri dari 4 subbab materi yang setiap subbabnya itu terdiri dari 5 kegiatan, yaitu kegiatan mari menyimak, mari mengerjakan, mari menalar, mari menyimpulkan, dan mari berlatih. Kemudian yaitu hasil tahap develop atau pengembangan. Nah, di mana dalam tahap ini terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama yaitu validasi ahli media dan ahli materi yang dilakukan oleh 2 orang ahli media dan 2 orang ahli materi. Hasil yang diperoleh yaitu berupa komentar dan saran dari validator, yang mana ahli media memberikan saran untuk merevisi ukuran teks tema dan mata pelajaran di sampul dan menambahkan petunjuk belajar. Sedangkan untuk ahli materi memberikan saran itu penambahan aplikasi materi dalam kehidupan nyata pada setiap materi, menambahkan penjelasan keliling lingkaran dan luas lingkaran, dan memperkaya LKPD dengan latihan soal tipe Lords, Mods, dan Hot, di mana cuplikan dari hasil revisi yaitu sebagai berikut. Adapun analisis hasil penilaian lembar validasi oleh ahli materi yaitu diperoleh seperti ini, bahwa indeks icon akhir yang diperoleh yaitu 0,865 yang termasuk dalam kategori sangat valid, yang mana dapat disimpulkan bahwa LKPD yang dikembangkan ini valid. Kemudian kegiatan 2 yang dilakukan yaitu hasil uji coba terbatas, di mana uji coba ini dilakukan pada satu kelas 8 terdiri dari 30 orang siswa dan 1 orang guru pelajaran. Itu di mana hasil dari pengisian angket diperoleh bahwa rata-rata skornya yaitu 3,47, di mana termasuk dalam kategori baik. Jadi LKPD yang dikembangkan ini dapat disimpulkan bahwa LKPD ini praktis. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil penelitian, di mana pada pembahasan ini akan menjawab rumusan masalah. Yang pertama yaitu rancangan LKPD berbasis multi representasi, di mana dalam LKPD ini intinya terdiri dari 4 submateri, di mana dalam setiap subbab terdiri dari kegiatan-kegiatan, yaitu yang pertama, mari menyimak. Peserta didik diajak untuk menyimak video pembelajaran yang berisikan materi pengantar dan bagaimana pengaplikasian materi pada kehidupan nyata, sehingga peserta didik dapat mengetahui pentingnya mempelajari materi tersebut. Yang kedua yaitu kegiatan mari kerjakan, di mana kegiatan ini peserta didik diajak untuk mengobservasi GeoGebra, video, gambar,
tabel untuk nantinya hasilnya akan digunakan untuk menemukan konsep. Selanjutnya yaitu pada kegiatan Mari Menalar, di mana pada kegiatan ini peserta didik dituntun untuk menemukan konsep berdasarkan hasil yang diperoleh pada kegiatan Mari Kerjakan. Yang keempat yaitu Mari Menyimpulkan, di mana peserta didik menyimpulkan hasil dari yang diperoleh pada Mari Menalar. Yang selanjutnya yaitu Mari Berlatih, di mana peserta didik diberikan soal-soal dengan tingkat LOTS, MOTS, dan HOTS sehingga peserta didik berlatih mengenai konsep yang telah dimilikinya. Adapun sekilas tampilan mengenai LKPD yang dikembangkan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu karakteristik atau keunggulan yang membedakan LKPD yang dikembangkan dengan LKPD yang lain, yaitu LKPD ini berbentuk book flip di mana dapat diakses secara online. Yang kedua yaitu kegiatan struktur yang tersedia pada LKPD. Yang ketiga yaitu penggunaan multirepresentasi dalam penyajian materi pada LKPD. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kualitas LKPD berbasis multirepresentasi. Kualitas LKPD terdiri dari dua, yaitu validitas LKPD dan kepraktisan LKPD. Nah, dari hasil yang diperoleh dari validitas LKPD dengan indeks icon yaitu 0,865 diperoleh bahwa LKPD yang dikembangkan ini telah memenuhi aspek perangkat lunak, aspek komunikasi visual, dan karakteristik LKPD berdasarkan medianya. Sedangkan untuk berdasarkan materi pada LKPD ini, LKPD telah memenuhi aspek kelayakan isi, aspek kelayakan bahasa, dan kelayakan penyajian. Sedangkan berdasarkan kepraktisan LKPD yang diperoleh dari angket respon peserta didik dan guru, dapat dijabarkan bahwa LKPD ini telah memenuhi aspek kognitif, afektif, dan konatif peserta didik, serta telah memenuhi aspek desain pembelajaran, aspek operasional, dan aspek komunikasi visual. Selanjutnya yaitu simpulan. Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa LKPD ini yang dikembangkan dengan 3 tahap Define, Design, Develop terdiri dari 4 subbab materi. Nah, setiap subbabnya berisi beberapa kegiatan, yaitu Mari Menyimak, Mari Kerjakan, Mari Menalar, Mari Menyimpulkan, dan Mari Berlatih. Di mana karakteristik dari LKPD ini dia dapat diakses secara online dengan bentuk flipbook. Kemudian dalam LKPD terdiri dari kegiatan-kegiatan terstruktur dan penyajian materinya dengan menggunakan multirepresentasi. Kemudian yang kedua yaitu kualitas LKPD yang dikembangkan dinyatakan valid dan praktis setelah dilakukan validasi dan uji coba. Nah, untuk validitas diperoleh indeks icon yaitu 8,65 yang termasuk dalam kategori valid, sedangkan untuk kepraktisannya diperoleh rata-rata skor yaitu 3,47, di mana dalam kategori ini termasuk dalam kategori praktis. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.